Halo guys, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yosdawan. Dan untuk hari ini kita akan melakukan review terhadap salah satu sepatu lokal yang menurut gue terjangkau banget. Ya kan, semua orang bisa beli dan memiliki kualitas yang oke untuk harganya. Oke, sepatu apakah itu? Sepatu Getske, ya kan? Jadi Getske ini adalah sebuah brand sepatu yang pemiliknya namanya Mr. Getske. Yang gue tahu itu mungkin nama stage aja, pasti ada nama aslinya, cuma gue nggak tahu. Mohon maaf ya Pak Getske, saya tidak tahu nama asli Anda, tapi nanti kita bakal coba chat-chatan lagi ya kan. Nah jadi Bapak Getske ini sering menyebutkan dirinya sebagai the public figure gitu ya. Dan kebetulan gue sudah ngeliat Getske Footwear tuh sebenarnya sudah lumayan lama ya, sekitar dari awal tahun bahkan gue sebenarnya udah lihat. Dan Getske ini mulai bisa dibilang sih mulai membludak ya. Itu di saat gue benar-benar melihat salah satu siluetnya yang benar-benar disukain sama banyak orang yang namanya Koyo Anu. Apa artinya Koyo Anu? Gue nggak tahu ya. Karena kalian bisa cek sendiri di Instagramnya Getske, antara Getske Official atau Getske Footwear atau Mr. Getske. Itu dijelaskan bahwa ya sepatu ini sebenarnya sih yang dijadikan project iseng-iseng aja buat mereka. Tiba-tiba penjualannya membludak. Kayak lo bayangin men, lo cuma iseng-iseng bikin siluet sepatu gitu yang kebetulan market lagi suka gitu kan. Ya kita tahu sekarang marketnya acuannya tuh adalah sepatu vulkanisir gitu ya. Yang dimana menggabungkan siluet-siluet dari brand luar seperti kayak Vans dan Converse dan lain-lain itu. Dan ya salah satu contoh yang menurut gue lagi di top of the line banget ya ada dua. Ya pertama Ventela sama Kompas. Dan ya mereka dua brand itu ya bisa dijadiin acuan untuk brand-brand lain untuk melihat sekarang tuh marketnya tuh lagi kemana gitu. Dan pada saat ini marketnya lagi suka sama hal-hal yang berbau vulkanisir dan yang memiliki gimmick gitu. Dan kebetulan Getske Footwear di sini ini membuat sebuah siluet yang namanya Koyo Anu ini yang kebetulan disukai banyak orang. Dan ternyata juga sell-nya itu sudah mencapai lebih dari 10.000 pasang. Ini kebetulan gue dapat data ini langsung dari Bapak Getske-nya langsung. Kalau langsung gue lihat di komen dari mana gitu, hingga sudah melewati angka 10.000. Itu gila men. Bayangin lo membuat suatu produk yang iseng tiba-tiba jadi selaris itu, dan ini harganya, lo harus tahu ini harganya murah banget. Kalau kalian lihat sekarang harga-harga market brand-brand lokal tuh berada di angka kisaran 200-400 ribu. Itu menurut gue sih adalah range yang paling common atau paling sering gue lihat untuk brand lokal sepatu gitu ya. Misalkan kayak Ventela rata-rata juga 200-an, Kompas juga 200-an, nah Project 400-an, Piero 400-an. Dan masih ada banyak lagi yang lain. Poison Street juga ada 300-an dan lain-lain. Ada banyak banget variasi harganya. Tapi rata-rata yang gue lihat tuh harganya tuh berada di angka 200-400 ribu. Tapi ini lo mau tau gak sih Koyo Anu ini harganya berapa? Ya kita buka dulu deh, kita buka dulu. Jadi ini boxnya ya kan. Boxnya kita tahu menyerupai brand yang satu lagi ya, dengan menggunakan warna marun. Dan juga ini memiliki desain Getske Footwear di tengah-tengahnya. Ada juga tulisan sepatu asli Indonesia di bagian sini ya kan. Dan ada artikel size-nya. Nah kebetulan ini size 44 ya yang gue beli ya. Ini kenapa nggak mau fokus? Oke sip. Koyo Anu, dan ini tulisannya Koyo Anu at BW black and white nih itu artinya ya. Dan ini kebetulan diproduksi di Banten atau Tangerang gitu. Oke langsung aja kita buka yuk. Jadi ini adalah sepatunya. Kalian juga bakal disambut dengan kertasnya Getske gitu kan, ada desain Getske-nya juga. Dan terus ini dia sepatunya ya. Oke, jadi gue dikirimin 3 sepatu sama Bapak Getske. Ini gue bakal kasih juga nanti. Dan gue juga dikasih insole banyak banget nih. Nanti gue juga bakal ngomongin tentang insole-nya. Tapi let's get back to the shoe ya. Ini adalah Getske Koyo Anu. Jadi kita bisa lihat nih, identik dengan apa yang kalian lihat sekarang di market, benar-benar identik banget dengan menggunakan toe cap yang berbentuk bulan sabit. Terus juga ada bumper belakang juga yang bergigi-gigi untuk memberikan kesan vintage-nya.
Tapi kalau yang ini menurut gue sih keren banget, men. Kalau yang ini ya, gue jujur karena gue dikasih 3 sepatu ya. Yang paling gue suka tuh yang ini. Kenapa? Low key aja gitu. Karena stripe-nya juga nggak terlihat sebenarnya. Ini stripe-nya tuh kayak semacam cuman jahitan doang. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Ya, tuh stripe-nya cuma kayak jahitan gitu doang. Tapi menurut gue tuh keren banget gitu loh. Low key banget, simple banget desainnya, dan ini menggunakan material denim. Yang menurut gue dengan harga Rp189.000 untuk sepatu seperti ini worth it banget untuk harganya. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari packagingnya, dari segi QC-nya, ini ada beberapa kayak jahitan yang miss, ada yang kotor, ada yang baret juga, glue-nya atau lemnya tuh ada yang sedikit-sedikit kelupas. Menurut gua yang namanya sepatu terjangkau juga ya we can expect much juga sih. Cuma maksudnya kedepannya gue yakin Mr. Getske juga pasti memikirkan hal ini gitu ya. Karena kan ini kan juga baru umurnya juga belum 6 bulan sepatu ini kan. 6-7 bulan lah. Belum nyampe setahun lah. Jadi masih ada banyak sekali yang bisa diperbaiki kedepannya. Tapi menurut gue kalau misalkan diperbaiki, ya maksudnya kayak benar-benar dibagusin banget semuanya sampai packagingnya juga lebih bagus, ya harganya juga menurut gue sih nggak mungkin 189.000 gitu. Sebentar dulu sebelum kita lanjut ke review ini, gue mau ngasih tau nih. Nah jadi kan dari kemarin nih gue pada ngeliat nih banyak banget yang bingung nih mau beli baju apa untuk lebaran ya kan. Nah gue mau ngasih tau ke kalian bahwa sedang ada Jacklot Online Festival Ramadan di Tokopedia di periode 6-13 Mei 2020. Nah pokoknya kalian semua tuh jangan sampai kelewatan karena bakal ada eksklusif deals dari ratusan brand yang ada di Jacklot, dan ini juga hanya ada di Tokopedia. Jadi menurut gue sih ini pas banget buat kalian lagi pengen nyari baju lebaran. Jadi benar-benar original, lengkap, dan juga bebas ongkir. Jadi kalian bisa langsung aja cek di aplikasi Tokopedia, langsung aja search Jacklot. Nah untuk detailnya kalian bisa langsung cek aja di description ke bawah, nanti bakal ada link yang menunjukkan Anda langsung ke page-nya Jacklot Online Festival Ramadan periode 6-13 Mei 2020 only in Tokopedia. Tapi menurut gua untuk 189.000 ini udah oke banget, dan udah oke banget, udah benar-benar worth it banget untuk dipakai. Kalau menurut gua sih gitu. Dan dari detail-detail yang kita bisa lihat nih semuanya juga maksudnya gak terlalu flashy juga gitu, jadi tetap simple. Ini kalau misalnya kalian nanyain tentang QC-nya kayak gimana, ini kita lihat sendiri aja deh. Di bagian sini kan ada jahitan-jahitannya tuh. Ini kebetulan kayak ada yang lepas gitu-gitu. Jadi QC problem itu sebenarnya tuh adalah hal-hal kecil, kayak semacam tuh kan nih benangnya udah jatuh. Jadi hal-hal kecil seperti ini. Dan yang mau gue tekenin dari harga di sepatu ini ya, yang harganya 189.000 ini adalah insole-nya. Jadi ini insole yang ada di dalam sepatunya ya kan. Ini adalah insole asli Getske, menggunakan Getske teknologi atau whatever that is. Dan ini kebetulan kalian bisa beli secara terpisah di Getske dengan harga 30.000 kalau nggak salah. Dan material yang digunakan di ini atau rasanya sih empuk banget ya. Gue belum nyobain kayak bawa jalan gitu, tapi yang jelas sih dari sini aja udah kerasa banget bahwa ini tuh empuk banget gitu. Nah selain itu yang mau gue tekenin, dengan harga 189.000 kalian bakal dapetin sepatu dengan moldingan sendiri. Oh enggak, yang ini enggak. Ya yang jelas tadi anjir bukan yang ini berarti. Harusnya sih ada loh moldingan loh. Yang mana nih? Oh sorry, yang ini. Jadi ada dua. Sorry. Karena gini, ternyata kalau yang ini masih pakai moldingan universal yang waffle gini. Nah kalau ini yang koyo anunya nih. Ini gue koyo anu juga. Cuma kalau yang ini bisa dibilang sih yang OG-nya lah, atau yang black and white-nya lah. Jangan ini gue salah lagi nih. Bener kok. Oke, kalau yang ini size berapa nih? Ini size 45. Jadi Getske itu menyediakan size dari yang 39 sampai 45 kalau nggak salah, tapi ini downsize ya. Jadi kalau misalnya kalian biasanya size 45, kalian beli size 44. Nah, gue size 45. Seharusnya gue ngambil yang size 44. Nah, ini yang size 44. Kalau ini size 45. Jadi ini menurut gue sih agak kegedean buat gue yakin banget. Oke, jadi dengan harga 189.000 kalian mendapatkan sepatu yang memiliki moldingan sendiri ya.
Jadi kalau kalian nggak tahu, untuk membuat moldingan atau cetakan seperti ini membutuhkan biaya yang lumayan atau investasi yang sangat-sangat besar. Gue kebetulan sudah pernah mengetahui harga dari membuat moldingan gitu ya, kayak cetakan bener-bener yang original gitu. Tapi menurut gue sih ini keren banget ya, karena dia menggabungkan logo Getske-nya di dalam moldingannya. Tuh, jadi bener-bener nyambung semua tuh ya kan. Ini keren banget, jujur. Untuk harga 189.000 ini worth it ya kan. Jadi ini adalah yang apa namanya Koyo Anunya. Nah ini gue nggak tahu ya, tapi ini kayak build quality atau form factornya atau bentuknya ini agak mencong gitu. Gue nggak tahu apakah itu normal atau tidak ya. Jadi kita bisa lihat nih ya kan. Ada juga di bagian belakang nih ada logo merahnya Getske ya kan. Terus juga tentunya memiliki stripe yang orang-orang bilang bahwa mirip sama Puma gitu, dan memang bener mirip gitu. Dan juga toe capnya ini gede banget loh. Ini toe capnya bener-bener lumayan besar sebenarnya sih. Gue juga belum pernah ngeliat toe cap sebesar ini sebenarnya. Dan juga bumper depannya juga ada nih ya di bagian sini. Bagian dalam juga menggunakan insole yang sama seperti ini. Hanya saja insole kalian dapatkan kalau misalkan di Koyo Anu yang biasa, itu kalian bakal mendapatkan yang warna merah ya, menyamai outsole dan juga label di belakang gitu ya. Tentunya juga ada detail Getske footwear di bagian atasnya dan lain-lain gitu. Material yang digunakan ya pas ini synthetic leather, canvas juga, dan tentunya vulcanized midsole ya. Dan setelah itu ada satu sepatu lagi nih. Jadi ada 3 sepatu yang gue dikirimin ke gue. Ini ada sepatu terakhir, yang mana terakhir nih? Aduh. Oke, yang sepatu terakhir adalah yang ini. Kalau ini gue nggak tahu ya nama artikelnya apa, tapi kalau ini mereka menggunakan tetap aja siluetnya sama seperti yang lain, hanya saja tidak ada side stripe atau stripe Pumanya, tapi ini mereka gantikan dengan logonya Getske ya, G gitu ya. Jadi kalau kalian nanya ini harganya berapa, semuanya ini rata-rata harganya 189.000, itu yang dari gue baca ya. Tapi ada juga mereka menjual kayak slip on juga. Mereka juga ngerilis artikel yang high juga ada. Tapi overall sih yang gue suka dari semuanya ya dibandingkan yang ini, menurut gue sih ini yang paling keren. Tapi agak aneh, mereka masih menggunakan apa namanya? Moldingan waffle, yang menurut gua bakal lebih keren kalau misalkan mereka menggunakan moldingan yang ini, yang unik ini nih, yang udah ada Getske-nya atau moldingannya sendiri, dan itu menurut gua sih lebih bagus gitu ya. Oke, nah gua tuh paling gak suka on fit, jujur gua paling gak suka. Kenapa? Karena gua harus kerja 2 kali ya kan, gua tuh pengennya gampang-gampang aja lah. Tapi yang jelas, let's go, kita cobain di sepatunya. Oh, tuh ini aja gue masih kegedean loh. Dan ini menurut gue sih fitnya sih fits big ya. Maksudnya kayak lo tuh harus downsize 1 gitu untuk mendapatkan size yang pas. Jadi kalau misalkan kalian biasanya pakai size 43, gue sarankan untuk tidak mengambil size 43. Kenapa? Karena itu bakal menjadi lebih besar 1 size dibandingkan size kalian yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli Getske, kalian langsung aja downsize 1. Sama seperti Converse, sama seperti Ventela, sama seperti Kompas gitu ya. Nah, untuk cara pembelian, kalian bisa langsung aja kontak di Instagramnya. Kebetulan waktu itu gue ngechat ke ownernya langsung ya, Mr. Getske. Gue mau nanya ini artikel masih ada atau enggak, dan tiba-tiba dia mau mengirimkan gue 3 artikel, dan itu gue berterima kasih banget kepada Mr. Getske. Sukses terus ke depannya. Semoga ke depannya juga dengan harga 189.000 ini tentunya masih bisa mengimprove di bagian QC, jahitan yang lepas-lepas, lem-lem yang agak kelihatan, atau misalkan ada beberapa yang kotor di bagian belakangnya akibat kegesek atau gimana pun. Menurut gue itu bisa diperbaiki ke depannya, dan tentunya sukses terus buat Mr. Getske. Sukses terus buat Getske Footwear ke depannya. Semoga menjadi salah satu panutan untuk seluruh partisipan brand-brand yang ada di industri lokal Indonesia, dan semoga ke depannya Getske bisa lebih gokil lagi dibandingkan yang sekarang gitu ya kan. Tentunya bagi kalian yang kalau misalkan lagi nyari sepatu dengan harga yang terjangkau di bawah 200.000, cocok banget ngambil Getske. Langsung aja order di Getske official, Getske Footwear, Mr.Getske. Kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya langsung, oke? Jadi kayaknya itu aja guys untuk Jadi kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yoshiolo aka Yustiawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yoshiolo, and I'll see you guys in the next one. This has been Mr. Getske Footwear. This has been Getske Footwear.
And I thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.